Yang kedua, niqmatul qabri, siksa kubur. Dan ini akan didapatkan oleh orang-orang para pendosa yang kufur, ingkar kepada Allah, zalim kepada diri dan sesama manusia. Dia dicabut nyawanya dengan sangat menyakitkan. Ya. Setiap sel tubuhnya merasakan sakitnya kematian ketika ruhnya ditarik. Karena susah tuh ruh ditarik. Makin cinta seseorang pada dunia, makin sakit kematiannya. Makin takut dia bertemu dengan Allah, makin sakit kematiannya. Ya. Bapak Ibu, tidak dapat dibayangkan bagaimana orang-orang mati itu dicabut nyawanya. Ini ada satu gambaran, tapi tidak tahu apakah ini memang betul dicabut nyawa. Ya. Jadi kematian bisa datang. Kematian itu sudah tetap, detiknya, menitnya, waktunya, tahunnya. Adapun di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati, itu pilihan kita. Ya. Ini ada satu gambaran bagaimana kematian yang menyedihkan. Jika memang ini kematian. Kalau itu benar kematian, tentu menyakitkan. Ya, setelah tercabut ruhnya, dia tidak dimandikan dan tidak disiram dengan wewangian, langsung dibalut dengan kain kafan yang dianyam dari neraka tempat kembali. Digembol, dia dibawa sama malaikat maut melalui langit demi langit. Setiap pintu langit berkata yang sama, liman hadaruh, maaf hadaruh. Ruh siapa ini? Malaikat, betapa busuknya. Cepat-cepat, aku tidak kuat, aku tidak mau mencium baunya. Aku tidak kuat dengan bau busuk ruhnya. Disebutkanlah seburuk-buruk nama dia ketika di dunia. Begitu sampai kepada Allah, dikatakan, ya Rabbi hadar fulan bin fulan, ya Allah ini ruh si fulan bin fulan. Apa kata Allah? Kembalikan ruh kepada jasadnya dan himpitkan kuburnya hingga hancur tentang tulang belulangnya. Dulu saya pernah takut dengan kematian. Saya pernah terkena satu penyakit psikostomatik, sampai yang namanya kematian seperti dikejar-kejar kematian. Begitu sembuh, seseorang menasihati saya, luar biasa, merubah pola pikir dan cara hidup saya. Lalu saya upayakan, waktu itu masih kuliah, di belakang ma'had kami itu ada kuburan. Setiap ada yang meninggal saya ikut memakamkan, saya ikut menggali kuburan. Sampai kakak perempuan saya meninggal, saya ikut menggali kuburan untuknya. Macam-macam orang di dalam kubur. Ada yang hancur tulang belulangnya, ada yang sedang duduk, ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud. Ada yang utuh Pak, dari tengkorak kepala sampai ujung kaki putih bersih. Itu berdampingan dengan jenazah kakak saya. Macam-macam orang di dalam kubur. Kembalikan dia ke kuburnya. Dilemparkan oleh malaikat. Puk! Dia bangun dari kuburnya. Di kuburnya seperti bangun dari mimpi buruknya. Di mana aku? Di mana aku? Betapa panas tempat ini dan bau sekali tempat ini. Lalu datang malaikat mungkar dan nakir. Tidak ada selamat datang bagi para pemungkar, bagi para orang-orang yang kufur dan ingkar, bagi para pendosa, ingkar maksiat kepada Allah. Siapa kalian berdua? Aku mungkar dan ini nakir. Jawab pertanyaan kami. Siapa Tuhanmu? La adri, la tas'ali an rabbi. La adri man rabbi. Jangan kau tanyakan siapa Tuhanku. Aku tidak tahu siapa Tuhanku. Dipukul dia, menjerit dia, ya, remuk tubuhnya, ya. Lalu diutuhkan lagi, dibangkitkan lagi. Wa madinuka ya fulan, dan apa agamamu? La adri mada dini. Aku tidak tahu apa agamaku. Jangan kau tanya apa agamaku. Yang aku tahu adalah sama rasa, sama suka, sama-sama kenyang dan sebagainya. Ya, pukul lagi dia. Sampai ditanya, siapa dia?
Qala al-mu'minun annahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyullah wa rasulullah wa lastu mu'minan bih. Orang-orang berkata dia Nabi Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, tapi aku tidak beriman padanya. Dipukul dia, menjerit dia, dan pergilah malaikat muka dan nakir. Lalu tiba-tiba dia mencium bau busuk yang luar biasa. Ternyata bau busuk itu datang dari seseorang yang buruk rupa. Siapa engkau? Busuk baumu, buruk rupamu. Aku amal burukmu di dunia. Kau lupa kalau di dunia kau hidup dengan keburukan, kau penuh dengan kejahatan, kau penuh dengan kemaksiatan, dan itulah kejahatan dan keburukan yang kau lakukan. Aku temanmu selama berada di alam barzah ini. Allahu Akbar. Nauzubillah. Suatu saat Rasulullah berjalan bersama para sahabat. Tiba-tiba tanah bergoyang. Para sahabat ketakutan, dan tanah yang di depan Rasulullah itu ambruk, berlubang. Keluarlah seseorang yang ke atas ya. Rambutnya putih semua, kulitnya lebam, kaki dan tangannya terbelenggu. Matanya melolong melihat ke Rasulullah dan para sahabat. Lidahnya menjulur, keluar darah dari hidung, telinga dan mulutnya, dan berkata, "Ya Abdullah, indah ya Abdullah, kuntu atisha." Hai hamba Allah, sirami aku haus. Tiba-tiba ada suara dari langit. "Ya Abdullah, la tamdah, utruku." Hei hamba Allah, jangan kau siram dia, biarkan, tinggalkan dia. Tiba-tiba ada gada memukulnya dan dia tenggelam sampai hilang suaranya. Man huwa ya Rasulullah? Ma'asyadu iqabuk. Siapa dia ya Rasulullah? Betapa dahsyat siksa yang Allah berikan padanya. Huwa Abu Jahal yu'adzabu ila fi qabrihi ila yaumil ba'ts, ila yaumil qiyamah. Nah, itu Abu Jahal disiksa di kuburnya seperti itu. Pelajaran penting bagi kalian. Disiksa dia kuburnya seperti itu sampai nanti bangkit dia di yaumul ba'ats, hari yang kedua. Seperti apa kematian kita Bapak Ibu? Itu ditentukan oleh pilihan kita. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, kulun nasi yub'atsu man ahya 'ala syai' mata 'alaihi. Siapa yang hidup dalam satu kondisi, maka dalam kondisi itu dia mati. Ya. Pilot sehari-harinya di pesawat, yang meninggal ketika pesawatnya jatuh. Apalagi Bapak Ibu, penambang emas mati ketika tertimbun tanah yang ditambangnya. Ya. Ahli maksiat yang mati ketika maksiat itu. Tetangga saya meninggal ketika sujud terakhir sholat duha, maka dia meninggal seperti itu karena dia ahli sholat duha. Putrinya cerita, ibu memang sering hampir setiap hari dia sholat duha, meninggal ketika sujud terakhir sholat duha. Pertanyaannya, kita meninggal ketika apa? Itu pilihan kita. Waktu ketetapan Allah. Baik Bapak Ibu yang berarti Allah. Masih ada waktu? Masih Pak? Lanjut. Kok hening sekali nih Pak? Maaf Pak ya, saya jadi bikin takut ya Pak. Sebetulnya saya juga takut Pak. Ya, tapi saya nggak mau takut sendirian. Jadi saya berbagi rasa takut, jadi takut bareng-bareng. Baik Bapak Ibu yang berarti Allah. Lalu hari-hari apa saja yang akan kita lewati Bapak Ibu? Ya, hari-hari apa saja yang akan kita lewati Bapak Ibu sekalian mati Allah? Ada 7 hari setidaknya yang akan kita lalui Bapak Ibu setelah kita meninggalkan dunia ini. Sebentar Bapak Ibu saya perlihatkan. Ya, seminggu ada berapa hari Bu, Pak? 7, maka nanti di akhirat kita sejak meninggalkan dunia pun akan melalui 7 hari. Ya, apa saja hari-hari itu? Nah, ini dia. Hari yang pertama Yaumus Sa'ah. Yaumus Sa'ah adalah hari hancurnya alam semesta. Ya, kapan kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Yang kedua Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan manusia di padang mahsyar menurut kondisi kematiannya. Kullun nasi yub'atsu fil ba'si kahiyati mauti. Setiap manusia dibangkitkan di Yaumul Ba'ats menurut kondisi kematiannya. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, hari digiringnya umat manusia seluruhnya di padang mahsyar, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Yang keempat Yaumul Hisab, hari disidangnya kita atas perbuatan yang kita lakukan. Ya, sekecil apapun kebaikan dan keburukan kita akan diperlihatkan dan di situ dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah lamanya manusia di padang mahsyar. Kemudian di hari yang keempat ini kita akan menyaksikan layar lebar yang memperlihatkan wajah kita, amal ibadah kita, amal perbuatan kita. Dan di hari Yaumul Hisab inilah dipisahkan kebaikan dan keburukan setelah diperlihatkan, dipisahkan ini kebaikan ini keburukan.
Baru disidang satu-satu. Setelah itu masuk di hari yang kelima, ditimbang di yaumul mizan dengan timbangan yang adil. Setelah ditimbang di yaumul mizan, baru dibalas di hari yang keenam, yaumul jaza. Di hari inilah setiap manusia akan menuju balasan amalnya melalui sebuah jembatan titian sirat yang bermula dari ujung padang mahsyar, berakhir di tepi halaman surga. Melintas di bawahnya ada 7 komplek neraka. Neraka Wel, neraka Sakor, neraka Hawiyah, Hutamah, Sa'ir, Jahim, Jahannam. Melayang-layang orang yang jatuh ke bawahnya selama 76 tahun baru sampai ke dasarnya. Allahu Akbar. Dan hari yang terakhir, yaumul akhir. Disebut yaumul akhir karena tidak ada hari sesudah itu. Disebut juga yaumul khulud karena siapa yang masuk di hari itu ke surga atau neraka, kekal dia di dalamnya. Baik, mau kita bahas satu-satu? Cukup waktunya? Sebentar, kalau dihitung-hitung kayaknya sampai subuh ini. Mau sampai subuh? Karena besok saya harus kembali ke Bandung, Bapak Ibu. Ini kajian saya yang terakhir. Ya, makanya materinya ini perjalanan menuju kampung kampung akhirat. Baik, Bapak Ibu, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ya as-sa'ah. As-sa'ah artinya waktu. Orang Arab kalau bertanya jam berapa sekarang, fi ayyi sa'atil an? Jam berapa sekarang? Waktu. Yaitu waktu hancurnya alam semesta karena melalui proses kiamat. Kapan kiamat terjadi? Tidak ada yang tahu, siapapun termasuk Rasulullah sendiri tidak tahu. Apalagi saya, Ustaz akhir zaman. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah bukan lagi Ustaz akhir zaman. Berat ternyata jadi Ustaz akhir zaman. Sekalipun jujur kata-kata saya, tetap ditangkap. Jadi saya sudah kapok jadi Ustaz akhir zaman. Sekarang saya sudah ganti profesi menjadi Ustaz akhir bulan, Bapak ya. Aman insya Allah Ustaz akhir bulan ya, kecuali dengan istri. Baik. Yang Rasulullah sebutkan tentang kapan kiamat terjadi. Kiamat terjadi hari Jumat. Ya, kiamat terjadi hari Jumat. Ya, sekarang hari apa? Senin. Selasa, Kamis, Jumat. 4 hari lagi, Bu. Kiamat terjadi di waktu subuh. Kiamat terjadi ketika tidak ada lagi azan dikumandangkan di muka bumi. Hari ini azan tidak pernah berhenti setiap detik. Ketika Indonesia azan, Malaysia azan, Thailand azan, Bangladesh azan, terus ketika azan berkumandang di bumi benua Atlantika sana, Indonesia sudah azan zuhur. Azan tidak pernah berhenti setiap detik. Artinya setiap detik manusia, makhluk di muka bumi menyebut Allah, Allah, Allah. Tapi kiamat akan terjadi ketika itu tidak lagi terdengar di muka bumi. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kita tidak akan lagi mendengar azan di muka bumi. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara yang indah itu tidak akan lagi terdengar. Bisa jadi karena pandemi masjidnya ditutup sehingga tidak ada lagi orang yang azan. Kiamat duluan. Jadi apabila ada aparat yang menutup kajian, menutup masjid sehingga tidak ada salat berjamaah, pastikan kiamat akan menimpa rumah aparat itu duluan. Amin. Amin. Itu dong Pak. Amin kan Pak? Ya. Kiamat tidak akan terjadi sehingga Al-Quran tidak ada lagi di muka bumi. Sehingga ada diceritakan, ulama bercerita ketika salat dilaksanakan. Rakaat pertama aman, hafal Al-Quran tuh, Al-Fatihah dibaca, surat pun dibaca. Ya, seperti tadi tuh imamnya enak juga ya. Surat apa tadi? Lupa lagi saya, surat Syams. Quran dibacakan. Ya. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca surat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sampai selesai, ruku dia, sujud dia aman. Rakaat kedua, imam mulai lupa dari bacaan Qur'annya. Dia lupa dengan Al-Fatihah. Giliran mau baca Al-Fatihah, lupa imamnya. Makmumnya diam. Kok imam diam aja? Kok imam diam aja? Subhanallah. Makmum tidak tahu kalau imamnya lupa dengan surat Al-Fatihah. Begitu makmumnya mau mengingatkan juga sama, makmumnya lupa. Maka sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Begitu selesai imam berbalik kepada makmum, limadza la tuzakkirtumuni? Kenapa kalian tidak mengingatkan aku?
Bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan Quran kami. Begitulah hari imam mengambil mushaf Quran, dibuka kosong, tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran. Karena Allah tidak akan membiarkan kiamat terjadi apabila Quran masih ada di muka bumi. Kiamat tidak akan terjadi sehingga Ka'bah tidak lagi berada di tanah suci Mekah, tidak lagi di Masjidil Haram. Diangkat oleh Allah sehingga orang-orang melihat bahwa seolah-olah tidak pernah ada Ka'bah di situ. Tidak ada bekasnya, bersih, tidak ada Ka'bah. Dan kiamat akan terjadi ketika orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi. Ketika itu Allah mencabut nyawa umat manusia, orang beriman dengan angin yang sangat lembut. Saking lembutnya orang beriman tidak merasa kalau dia akan dicabut nyawanya. Angin apa itu, Pak? Angin mamiri? Angin sepoi-sepoi? Saking lembutnya. Satariru rihum min ardil Hijaz. Satariru rihum min ardil Hijaz. Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Hijaz tempat antara Makkah dan Madinah. Itu Hijaz tuh. Dari situ akan berhembus dengan sangat cepat. La tamuru ala hadin kana fi qalbihi misqaratin min iman ila qabatusu. Walaupun di dalam hatinya hanya ada sebiji zarah sebesar biji sawi imannya, angin itu akan mencabut nyawanya. Maka yang tersisa di muka bumi siapa? Orang-orang yang laisa lahum imanun walau bimithqi dzarratin. Orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ilaihim tub'atsu sa'ah, kepadanya lah kiamat diutus. Dan itulah makhluk terburuk di muka bumi. Inna syiraran nasi fil alam alladziina ja'atuhumus sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang kiamat datang menyantroni mereka tiba-tiba. Alaysa fihal muslimun ya Rasulullah. Apakah di saat itu tidak ada orang muslim ya Rasulullah? Banyak orang Islam. Banyak, berantakan umat Islam di mana-mana. Lakinna imanhum la yujawizu hanajirahum. Tapi iman mereka, jangankan hati, mulut, tenggorokan mereka tidak tersentuh oleh iman mereka. Fa'ina imanuhum, lalu di mana iman mereka ya Rasulullah? Iman mereka ada di pangkat. Iman mereka ada di jabatan. Dan iman mereka ada di gaji bulanan dan bonus triliunan. Sudah muncul belum orang-orang seperti itu, Pak? Sudah? Berarti dekat kematian kita. Betul? Lalu apa yang kita sudah siapkan, Pak? Subhanallah. Masih ada waktu, Bapak Ibu? Ini pada merunduk ini, Bapak Ibu. Gimana, lanjut? Sampai jam berapa? Ini baru hari pertama nih, sementara ada 7 hari. Kita percepat Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang mati Allah, ini ada satu tayangan. Tapi tayangan ini bukan versi Quran hadis. Namun mereka terinspirasi, saya yakin mereka terinspirasi oleh Quran hadis. Ini gambaran the big disaster in the world, ya. Bencana-bencana besar di muka bumi, dan bisa jadi kiamat lebih dahsyat daripada ini. Mau lihat Bapak Ibu sekalian? Kita lihat ya. Baik, mudah-mudahan ini menjadi ibrah dan iktibar bagi kita semua. Ini versi yang pertama, Deep Impact. Jatuhnya sebuah meteor besar di laut sehingga terjadilah tsunami dahsyat, memporak-porandakan apa yang ada di muka bumi di sekitar laut itu. Kita bertanya pada diri kita jika ini menimpa kita. Fa'inal mafar, kemanakah kita akan kembali? Adakah tempat untuk kita menyelamatkan diri? Sementara langit dan bumi milik Allah pada hari itu. Kejadian seperti ini bisa saja kapan terjadi Bapak Ibu, karena mengingat di ruang angkasa banyak sekali meteor-meteor berseliweran bisa menghantam bumi kapan saja sejauh besar ataupun kecil.
tsunami menimpa permukaan bumi dalam skala yang besar, melulu lantaran apapun yang dilakukan, melulu lantaran kesombongan manusia yang ingkar kepada Allah, melulu lantaran mereka yang angkuh dari bersujud menyembah Allah, tunduk patuh kepada apa yang dibawa Rasulullah SAW. Yang kedua ada film The Day After Tomorrow, satu film yang terinspirasi oleh konsep polar shift, pergeseran kutub, sehingga terjadi perubahan cuaca. Amerika membeku tiba-tiba dalam film ini. Ini pun bisa terjadi, memiliki peluang terjadi menimpa kita. Bahkan ini menurut saya bisa jadi merupakan peristiwa yang menyebabkan matahari terbit dari barat, kemudian muncul bukhar sebagai 2 tanda besar dari 10 tanda besar kiamat. Tidak dapat dibayangkan kalau dengan gempa di Majene, longsor di Sumedang, banjir tsunami yang sangat ketika terjadi, manusia sudah takut luar biasa. Lalu bagaimana dengan dahsyatnya kiamat? Pasang yang raksasa menghantam apapun yang ada di negara-negara metropolitan sebagaimana Amerika. Bukan hanya Amerika. Jika kiamat terjadi, tentu lebih dahsyat daripada itu. Begini rasa Allah menghancurkan kesombongan manusia di dunia. Maka pada saat itu manusia dikatakan tidak mendapatkan suatu pencerahan yang terdiri dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Armageddon. Di antara episode ini kita melihat sesuatu yang bisa jadi merupakan gambaran apa yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Qari'ah. Gunung-gunung hancur berkeping-keping seperti aneh-aneh yang berterbangan. Manusia berhamburan ke angkasa, ke langit, terhempas seperti bulu-bulu aneh-aneh yang berterbangan. Bulu-bulu yang berhamburan. Meteor bertubi-tubi menjadi bumi. Maka di manakah kesombongan manusia selama ini angkuh dan sombong dari mengikuti para ulama, bahkan menyakiti dan menzalimi orang. Itulah iman mereka yang ada di muka bumi. Dan inilah fase yang ke-6. Fase setelah fase khilafah adalah menuju nubuwah. Fase setelah orang-orang beriman merasakan kemenangan di seluruh dunia. Fase di mana Nabi Isa telah membuktikan bahwa dia bukan Tuhan, tetapi dia adalah hamba Allah, Nabi dan Rasul. Fase yang mengurangkan mereka yang kufur ingkar kepada Allah karena menjadi pengikut Dajjal dan pelaksanaan sistem Dajjal di muka bumi. Gambaran kita saja seperti ini. Lalu bagaimana dengan sentuhan kuasanya Allah terkait dengan kejadian hari kiamat? Tentu lebih dahsyat dari semua. Ya, alhamdulillah Allah takdirkan kita nanti tidak menyaksikan hancurnya alam semesta. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu? Jadi sudah siap Bapak Ibu?
untuk menghadapi akhirat? Belum. Siap tidak siap tetap kita akan pergi kepada menghadap Allah dan tidak tahu kapan. Tidak tahu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan. Sama saja. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hari berikutnya adalah Yaumul Ba'ats. Ya, nah, ini sudah kita bahas tadi. Nah, yang kedua Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan semua jin dan manusia di padang mahsyar menurut kondisi kematiannya. Tadi sudah saya sampaikan. Dia membahas inilah jin Ajazil, iblis dicabut nyawanya. Kenapa iblis dicabut nyawa di Yaumul Ba'ats? Itu permintaan dia. Anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku ya Allah sampai hari di mana manusia dibangkitkan. Idzan innaka minal munzarin, kalau begitu engkau termasuk yang aku tangguhkan. Dia dicabut nyawanya nanti. Karena Rasulullah menjelaskan apabila Ajazil dicabut nyawanya, menjerit dia, sakitnya panjang dan lama jeritannya. Makin lama makin keras, makin panjang karena makin sakit penderitaannya. Digambarkan iblis itu matinya dia dibelenggu oleh malaikat terhebat terkuat, dia tidak bisa melawannya. Maka tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit. Api keluar dari tubuhnya membakarnya. Ya, ada santri yang bertanya ketika dijelaskan ini, Ustaz, jin, iblis, setan kan diciptakan dari api. Kalau dibakar dengan api, apa memang bisa sakit? Api ketemu api. Ya, pisang makan pisang. Maka sang Ustaz itu nyuruh, tolong ambilkan itu sendal saya. Kebetulan dia di sampingnya ada, di samping sang Ustaz ini karena kajiannya bukan di masjid, di kebun, ada tanah yang keras. Ketika si santri itu mengambil sandalnya, "Hei, fulan," ketika membalikan dia lempar tuh pakai tanah yang keras. Kena matanya, peletuk. Aduh, kok Kiai malah melempar saya? Emang kenapa? Sakit dong Pak Kiai. Loh, kan aku melempar kamu dengan tanah yang keras. Ya tapi kan sakit. Ah, kamu diciptakan dari apa? Dari tanah Kiai. Terus kamu dilempar pakai apa? Pakai tanah keras. Sakit tidak? Nah, begitu pula dengan iblis Pak, dengan setan, jin. Walaupun mereka diciptakan Allah dari api, ya tetap sakit. Tidak percaya, nanti saya tanyakan sama mereka. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, kemudian kita bercepat. Yang ketiga yang belum mahsyar. Nah, disinilah manusia digiring di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Itu bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman tidak lama. Dan tatuna muddatul mu'minina fil mahsyar. Tidak panjang, tidak lama orang beriman. Hanya sa'atan qailah, sekejap saja sebentar. Ya, di padang mahsyar inilah manusia digiring, di mana matahari mereka hanya 1 mil saja, qadru milan. Dan mataharinya ada 7 Bapak Ibu. Ya, maka manusia saat itu panas luar biasa. Langit yang ada di atas mereka bukan langit yang sekarang, langit yang baru. Dan bumi yang mereka injak adalah bumi yang baru. Bercucuranlah keringat mereka, ada yang sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusatnya. Wa minhum man ijamal uruqu iljaman, di antara manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Dan di saat itu ada 7 golongan yang dinaungi Allah. Ya, siapa saja 7 golongan yang dinaungi Allah? Sab'atun yuziluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah lindungi di mana dia tidak ada hari perlindungan naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama imam yang adil, kedua pemuda yang habis masa mudanya untuk ibadah kepada Allah, maka di tuanya pun dia istiqomah dengan keibadahnya. Yang ketiga lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu ingin memakmurkan masjid, aktivitas dia dihabiskan di masjid untuk memakmurkan masjid Allah. Yang keempat orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima laki-laki yang diajak berzinah, ya, tapi dia takut kepada Allah, mengatakan ini akhafullah. Dia menolak karena takut pada Allah. Allah melihat kita betapapun tidak ada seorang pun yang melihat kita. Yang keenam tangan yang bersedekah, tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Maksudnya orang yang sedekahnya tidak disebut-sebut. Ataupun maaf Bapak Ibu, walaupun nanti kita ada sedekah donasi Palestina, nggak apa-apa, ini sebagai teladan dan kesaksian. Ya, karena Rasulullah pernah melakukan ketika perang Badar. Siapa yang menyumbang ini, siapa yang menyumbang ini, ya, kecuali itu. Yang terakhir, ya, siapa Bapak Ibu? Seseorang yang di malam hari di saat hening dia berdiri sholat menghadap Allah, atau dia menangis karena takut kepada Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di padang mahsyar setiap nabi punya telaga yang diberi nama dengan nama-nama. Inna likulli nabiyyin wa rasulin haudun fil mahsyari alladhi yusamma bi asma'ihim. Setiap nabi dan rasul memiliki telaga yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada telaga Adam, telaga Idris, telaga Nuh, ada telaga Nabi Muhammad SAW.
Wa innakum satariduna wa ana faratukum 'alal haud. Aku akan menuntun kalian ke telagaku nanti di padang mahsyar. Dan kalian akan sampai ke telagaku. Man waradahu syariba minhu, siapa yang sampai di telagaku dia pasti meminumnya. Sekali lagi Bapak Ibu, siapa yang sampai nanti di padang mahsyar di telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan meminumnya. Wa man syariba minhu, dan siapa yang berhasil meminum air telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau zam'atan minal ma', walaupun hanya seceduk air itu diminum, la yazmu wala hatta yadkhul jannah, dia tidak akan haus selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Sampai masuk ke dalam surga. Tapi hati-hati, ada satu amalan bagi kita yang akan membuat kita terhijab dari menikmati telaga ini. Mau saya kasih tahu? Tapi janji nggak akan ada yang tersinggung. Nah, ini beratnya saya menyampaikan nas akhir zaman Bapak. Kalau saya sampaikan ada yang tersinggung nggak? Tidak, tapi harus saya sampaikan. Betapapun resiko saya berat. Kalau perlu ya diedit lah. Ini streaming tidak? Streaming. Oke, maaf ya Mas Kira. Ya. Amalan ini akan menyebabkan kita terhijab dari menikmati. Apa itu? Ala innahu satakunu ba'di umara. Ingatlah sepeninggalku nanti di tengah-tengah kalian akan muncul banyak pemimpin-pemimpin di muka bumi. Akan muncul banyak pemimpin di tengah-tengah kalian. Man saddaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya, sudah jelas perkataannya dusta, dibohongin lagi, tapi dibenarkan karena pengen dapat pangkat dan jabatan. Wa anahum ala zulmihim, dan dia menolong kebijakan zalimnya. Sudah jelas kebijakannya zalim ditolong karena dijanjikan pangkat dan jabatan kan. Farisa minni, dia bukan umatku. Rasulullah tidak mengakui iman Islamnya. Walastu minni, dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah tidak akan menolong dia ketika amal perbuatannya dihisab. Walaysa biwaradin arayal haud, dan dia tidak akan pernah menikmati air telaga mahsyarku. Diusir sama Rasulullah. Sukon liman badarami, jauhkan mereka ya Allah, jauhkan malaikat, usir, seret dia jauh dariku. Adakah pemimpin yang dia bela di dunia akan menolongnya? Tidak, Bapak Ibu. Kita sedang diuji dengan kondisi ini. Betul? Hati-hati. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Jangan silau dengan pangkat dan jabatan. Dunia sementara. Sakit memang kita, tapi itulah sakit kita yang terakhir. Ya. Dan itulah yang membuat Allah tidak akan menyiksa kita nanti di akhirat. Kalau kita istiqomah. Karena kata Rasulullah SAW, ummati hadi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat nanti. Lakinna iqabu ujrat fid dunya, tapi siksaannya akan Allah segerakan di dunia. Kaifa yakunu dzalik? Bagaimana siksaan kami didahulukan di dunia ya Rasulullah sehingga kami di akhirat nanti tidak disiksa? 3 Bapak Ibu. 1 di antaranya, panasnya geopolitik yang mereka, zalimnya pemimpin mereka tidak menyebabkan mereka kehilangan iman Islam mereka. Betapapun mereka harus membayarnya dengan darah, bahkan dipenjara atau bahkan disiksa hingga mati. Itu sakitnya yang terakhir. Di akhirat dia langsung menikmati kenikmatan surga, kehormatan dari Allah, kesempatan bagi kita. Betul Bapak Ibu? Tapi bukan berarti kita pasrah. Jangan, berjuang, bangkit Bapak Ibu. Jangan mati konyol. Siap berjuang Bapak Ibu sekalian? Siap membela kebenaran? Allahu Akbar. Bela dengan semangat kita, Quran dan Sunnah kita, lindungi para ulama dan habaib kita, apapun resikonya. Sakit kita hanya di dunia, di akhirat nikmat selamanya. Baik. Sebaliknya, wa man lam yusaddiq bikadzibihim, dan barang siapa yang tidak mendustakan perkataan pemimpinnya, Anda dusta Pak. Itu yang kita katakan di 411212, betul? Tapi masih juga ada yang mencibir. Ngakunya Ahlus Sunnah, tapi diam saja. Diamnya kita ketika kebenaran diinjak-injak. Sudah jelas Allah mereka hina, Rasulullah dihinakan, Islam mereka nistakan, mereka injak-injak. Diam saja. Nah, itu setan disentuh. Apakah mereka tidak melihat perkataan ulama salaf? Seorang ulama salaf dalam kitabnya mengatakan, Abu Ali Ad-Daqqaqah rahimahullah, dia ulama salaf, dia mengatakan, man sakata anil haqqi fahuwa syaitanun ahras.
siapa yang diam saja ketika kebenaran dinistakan, Al-Quran diinjak-injak, Nabi dan ulama-ulama penulis para Nabi, bahkan cucu Nabinya dihinakan, dia diam saja. Dialah setan besok. Hati-hati. Setan akan lebih alim daripada kita, lebih soleh daripada kita. Nabi Adam aja tertipu, apalagi kita. Jangan kagum sama mereka, hati-hati. Boleh saya sampaikan sesuatu? Di Pekanbaru ini besar perkembangannya. Boleh saya sebutkan? Nah, ini kata Rasulullah SAW. Sayakhruju fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman nanti kaumun, satu kelompok, satu kaum. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan kagum dengan salat mereka. Hebat ketika mereka salat. Wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim. Kagum kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka. Seolah-olah Quran turun untuk mereka. Seolah mereka lah pemilik sunnah, yang lain ahlul bid'ah. Wa tahkiruna amalakum ma'amalihim. Kalian akan meremehkan amal kalian dibandingkan dengan amal mereka. Kagum kita sama mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Hum yamlukuna minad-din kama yamluku as-sahmu minal yati. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kalau anak panah lepas dari busurnya, balik lagi tidak? Mereka lepas dari Islam seperti anak panah, berarti mereka tidak balik lagi ke dalam Islam. Hati-hati. Di zaman Rasulullah orang seperti ini ada. Ada seseorang di Madinah, hebat salatnya, kagum para sahabat. Ketika dengerin baca Qurannya, ya Allah, indah sekali. Jangan-jangan Quran diturunkan untuk dia. Dan ketika bicara tentang Islam, cerdas. Sampai-sampai para sahabat berkata, "Lau kana nabiyyun ba'da Rasulillah, lakana huwa nabiyyun." Andaikan ada nabi setelah Rasulullah SAW, dialah nabinya. Cerita mereka sama Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Aina huwa? Dulluni. Mana orang yang kalian kagum kepadanya? Ha huwa ya Rasulullah, itu dia sedang salat. Hadzal ladzi ta'jabu nabi. Inikah orang yang kalian kagum kepadanya? Betul ya Rasulullah, innahu huwa. Dia orangnya. Aku tidak melihat kemuliaan pada orang ini. Yang aku lihat justru bekas tamparan setan di wajahnya. Itulah orang yang Allah murka, iblis kecewa. Ada untungnya tidak? Seolah mereka ahlu surga, ahlu sunnah, padahal mereka ahlu bid'ah. Bid'ah mereka bakal pada akidah. Tolong dengarkan ya saudara. Mudah-mudahan kalian taubat kepada Allah. Intisarul kafirin wal musyrikin fi qitalil muslimin fa huwa kufran. Menolong orang kafir, menolong orang musyrik, memerangi kaum muslimin, siapapun muslimnya itu, maka dia adalah kafir. Kafir, jelas. Tauhid. Mereka membid'ahkan kami hanya karena buruk, tapi mereka tidak sadar bid'ah mereka dalam urusan akidah. Semoga mereka mendengarnya. Sudah saya undang hadir satu meja dengan saya, beraninya di media, kuar-kuar. Tapi di alam nyata mereka tidak. Hati-hati, jangan salah hijrah. Iblis lebih berpengalaman daripada kita. Betul? Allahu Akbar. Saya lihat di Pekanbaru ini banyak mereka. Bahkan mereka punya rencana Pekanbaru jadi kota sunnah. Sunnah siapa? Tanda tanya, sunnah siapa? Hati-hati. Rasulullah SAW menyebutkan di akhir zaman nanti akan muncul kauman yahduna bi ghairi haddi wa yastanuna bi sunnati. Akan muncul di akhir zaman nanti satu kaum yang memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku dan memberikan sunnah bukan dengan sunnahku. Hati-hati. Manhaj kita manhaj nubuwah, betul? Khilafah ala minhaj nubuwah. Manhaj nubuwah. Ada yang lebih hebat dari manhaj nubuwah? Maaf, cukup sampai situ. Jangan salah hijrah ya. Halo. Ya. Jamaah. Alhamdulillah. Baik. Setelah pada masar kita yang hisab, Bapak Ibu, yang hisab sudah kita bahas ya. Di hari yang hisab inilah Allah akan memperlihatkan satu persatu amal perbuatan kita, kebaikan dan keburukan. Amal perbuatan baik kita diperlihatkan, yang buruk diperlihatkan lalu dipisahkan. Dan di saat itu Allah memisahkan manusia berdasarkan perbuatan mereka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian hai orang-orang pendosa, yang benar dan yang itu disalahkan. Jangankan nanti Bapak Ibu, hari ini saja sudah Allah pisahkan, hati-hati. Yauma tahdusul malhamatul kubra yanqasamal muslimuna ila muslimin ila khaymatain.
Hari di mana Malhatmatul Kubra terjadi, Allah pisahkan manusia orang Islam pada dua kubu. Khaymatul ula quluhum mu'minuna wa nasafil munafiquna wa kana wa'ada. Kemah pertama orang beriman semuanya dan tidak ada munafik. Kemah kedua munafik semua dan tidak ada orang beriman satu pun. Sekarang sudah terjadi belum? Sudah terlihat kan? Oh, sekumpulan munafik, sekumpulan beriman. Allah Akbar. Baik Bapak Ibu sekalian. Lalu setelah itu kemudian kita bercepat yaumul mizan. Ditimbanglah amal perbuatan manusia setelah dipisahkan, dihisab satu persatu. Sebentar Bapak Ibu. Ketika kita dihisab amal perbuatan kita akan didatangkan seseorang yang menjadi imam kita. Quran surah Al-Isra surat 17 ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Pada hari di mana manusia akan mendapatkan catatan amal kanan, amal baiknya. Ketika orang beriman mendapatkan catatan amal baiknya, Allah berikan dia di tangan kanannya. Tapi tidak akan dibuka kecuali datang pemimpin yang dia taati ketika di dunia. Pada hari di mana kami kumpulkan setiap manusia dengan pemimpin mereka, satu orang pemimpinnya untuk satu kaum. Pertanyaan saya, ketika amal perbuatan kita dibuka dan dihisab, siapa pemimpin yang akan dihadirkan Allah? Apakah presiden kita? Apakah presiden kita? Apakah menteri agama kita? Ataukah ketua MUI? Pak DKM? Lalu siapa? Siapa? Bukan Rasulullah untuk para sahabat, Rasulullah untuk semua manusia, bahkan semua para nabi, Rasulullah saksinya. Tidak, Rasulullah punya makam mulia. Siapa? Inilah persepsi yang hilang dari keyakinan Islam kita. Sejak 19 hancurnya Turki Utsmani membuat Islam direduksi satu persatu dari kehidupan umat Islam. Mau saya sebutkan? Kalau saya sebutkan, mau ditaati? Mau ya? Yang jawab sedikit. Sederhananya begini, Bapak Ibu, wajib tidak taat kepada Allah? Yakin? Kalau tidak taat kepada Allah hukumnya kafir. Kafir ya? Baik, pertanyaan berikutnya, sudahkah kita taat kepada Allah? Apa ukurannya? Bapak Ibu, ukuran ketaatan kita kepada Allah, Quran surat An-Nisa ayat ke-80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yuti Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dalam tujuan inilah Allah mengutus Nabi dan Rasul dari kalangan kita manusia untuk mengukur ketaatan manusia kepada Allah. Maka Nabi dan Rasul dari kalangan kita manusia untuk mengukur, menakar ketaatan kita kepada Allah. Faman tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Jika mereka berpaling dari mentaati engkau Rasulullah Muhammad SAW, biarkan mereka. Maka engkau diutus bukan untuk memelihara mereka. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ukuran ketaatan kita taat kepada Rasulullah. Ya, man ata'ani faqad ata'a Allah, kata Rasul. Siapa yang mentaati aku maka sungguh mentaati Allah. Pertanyaannya, ya, apakah kita bertemu dengan Rasulullah? Tidak. Para sahabat barangkali bisa diukur ketaatannya kepada Allah karena hidup mereka bersama Rasulullah SAW. Lalu siapa yang akan menjadi ukuran ketaatan kita kepada Allah? Betulkah presiden ini ulil amri kita? Salah seorang ustaz mereka mengatakan begitu. Dia pernah bertemu dengan saya di Bandung. Bahkan saya datang ke kotanya. Yuk kita duduk sama-sama. Gak hadir. Diancam saya di Madinah. Saya datang ke Madinah. Yuk, mana gak ada mereka. Biasanya mereka berkuar-kuar cari fitnah di media. Tapi di masjid, di bumi Allah, di tempat di mana mereka ada, mereka pengecut itu. Mohon maaf, seperti ini kata-kata saya. Kenapa kata Rasulullah? Fa'ina malakitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kamu bertemu kelompok seperti itu, perangi mereka. Fa'ina qatlahum iyyahum azna jamalkan liman khatara. Siapapun yang memerangi dan membunuh mereka, pahala di sisi Allah nanti
Itu yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Khawarij. Pelajari tentang kisah Khawarij di Nahrawan. Mohon maaf saya agak keras. Untuk ini hitam putih Bapak Ibu. Allahu Akbar. Hati-hati, jangan salah hijrah. Mereka lebih hebat daripada saya. Ya, saya Ustaz Rahimullah Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Bentar ini lanjut. Pak, lanjut Pak. Baik.